Oke, jadi banyak dari kalian yang pengen buka usaha atau pengen punya bisnis, tapi kalian bingung mau buka bisnis apa atau pengen usaha apa. Nah, ini adalah salah satu masalah yang paling banyak banget ditemui untuk kalian semua yang pengen buka usaha atau pengen memulai bisnis. Banyak dari kalian semua yang pengen mulai usaha atau mulai bisnis, tapi kalian bingung mau mulai dari mana. Sebelumnya, biar gue tebak, kenapa kalian pengen buka usaha atau buka bisnis adalah biar kalian pengen punya banyak waktu, foya-foya dan sebagainya. Sebelumnya, gue jelasin ke kalian. Kalian kalau misalkan pengen punya bisnis, untuk biar kalian bisa foya-foya dan sebagainya, mending kalian urungkan niat dan usaha kalian sejak awal. Karena ketika kalian buka bisnis, itu 24 jam waktu kalian habiskan untuk bisnis kalian. Itu kalau misalkan kalian lagi merintis, mungkin kalian bisa lebih kosong ketika nanti bisnis kamu udah jalan banget. Ingat, udah jalan banget. Dan kata udah jalan banget itu jauh sekali. Ketika kamu mulai merintis, itu nggak ada waktu untuk kamu aneh-aneh, waktu untuk kamu main segala macam. Ketika kamu tidur pun, kamu mimpi pun, itu kamu pasti sambil mikirin bisnis kamu. Jadi kalau kamu buka bisnis untuk biar waktu kamu lebih kosong, mending kamu urungkan niat itu jauh-jauh. Gue bakal jelasin sedikit permasalahan atau problem kalian ketika kalian membuka usaha atau bisnis, tapi kalian bingung mau buka usaha apa dan bisnis apa. Ini masalah yang sangat-sangat banyak banget gue temui, dan banyak banget orang nanya ke gue mau mulai usaha tapi bingung usaha apa. Oke, jadi di sini gue bakal jelasin ke kalian. Ini misalkan kalian punya modal, kalian bisa terapin hal ini ke hal apapun itu, ke semua bisnis dan semua usaha, kalian bisa terapin. Tapi ada tanda kutipnya. Kalian sendiri yang bisa mengukur kira-kira kalian bisa melakukan ini atau tidak. Jadi cara paling gampang untuk kalian buka bisnis dan kalian masih bingung untuk buka bisnis apa adalah dengan cara ATM atau amati, tiru, dan modifikasi dari bisnis yang sudah ada di sekitar kalian. Kalau nggak ada di sekitar kalian, mungkin kalian bisa cek di kota lain atau cek di suatu tempat lain, mungkin di negara lain, manapun itu. Misalkan kamu sekarang tinggal di pedalaman atau di desa, terus kamu punya internet, kamu punya HP, kamu bisa cek di luar sana, di daerah perkotaan, itu kira-kira ada bisnis apa yang belum ada di pedesaan ini. Kamu bisa amati bisnis itu seperti apa, kamu tiru dan kamu modifikasi. Ingat, jangan tiru plek ketiplek. Plek ketiplek itu dalam artian persis sama persis, itu jangan. Kalau bisa kalian modifikasi. Caranya adalah kalian lihat suatu bisnis yang udah jalan atau bisnis yang lagi berkembang, yang kalian lihat sedang lagi hype dan sebagainya. Kalian lihat permasalahan apa yang bisnis itu belum bisa selesaikan. Nah, kalian bikin bisnis yang sama dan kalian selesaikan masalah itu. Itu paling benar. Jadi ini kita nggak bahas soal modal dulu ya. Ini kita bahas ketika kamu udah punya modal. Ketika kamu udah punya modal, misalkan kamu anak orang kaya, kamu dapat warisan, kamu bingung mau usaha apa, ini adalah cara paling gampang. Kamu amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin kamu akan bilang rezeki emang nggak bisa ditiru. Iya, itu mungkin sebagian besar juga benar. Tapi apalagi kalau misalkan kamu nggak nyoba. Jadi nggak ada salahnya untuk kamu nyoba. Ketika kamu lihat ada suatu bisnis jalan, kamu lihat, amati bisnis ini, sekiranya apa yang bikin bisnis ini jalan? Kenapa bisnis ini bisa ramai banget? Kelebihannya apa? Cari semua kelebihannya, kamu cari semua kelemahannya, dan ketika kamu buka bisnis yang sama, usahakan kamu perbaiki sedikit demi sedikit kelemahan yang ada di bisnis yang kamu tiru tadi. Itu nggak ada salahnya. Kalau kamu rasa kayak, takut plagiasi dan sebagainya, sebenarnya gue bakal jelasin ke kalian, di dunia ini udah nggak ada lagi yang original. Semua hal itu saling tiru-meniru. Ingat, semua hal itu saling tiru-meniru. Kamu lihat bisnis apapun, itu bisnis itu hasil jiplak dari luar negeri, berarti bisnis jiplak dan dimodifikasi. Kebanyakan kayak gitu. Ini kita bahas soal bisnis ya. Jadi kalian nggak perlu takut untuk dibilang plagiasi, nggak apa-apa. Orang mau bilang kamu plagiasi kayak mau ini kayak mau itu, selagi kamu nggak merugikan mereka dan selagi kamu nggak melanggar hak cipta. Misalkan orang punya bisnis, punya nama A, kamu tiru dengan nama yang sama, itu nggak boleh karena ada undang-undangnya juga. Tapi kalau kamu mau tiru sistem bisnisnya, itu sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Kalau kita tiru bisnisnya, suppliernya dari mana? Ininya dari mana? Itu dari mana? Nah, itu gunanya internet. Makanya internet jangan dipakai buat nonton bokep aja. Internet itu dicari supplier ini dari mana ya. Misalkan kamu lagi mau niru bisnis thrift baju. Misalkan teman kamu ada punya bisnis thrift baju yang lagi jalan ya. Terus tiba-tiba kamu mau niru bisnis itu, kamu bingung supplier dapat dari mana. Kamu tinggal cari di Google. Memang susah, memang cari supplier itu nggak segampang itu. Karena cari supplier itu ibarat kamu cari kucing dalam karung. Kalau kamu dapat supplier yang bagus, udah bagus banget suppliernya, itu kamu bisa bener-bener berhasil. Tapi kalau kamu dapat supplier yang jelek, itu bisa nipu kamu dan sebagainya. Makanya ini kamu harus betul-betul pertimbangan ketika kamu nyari supplier. Jadi kamu bisa aja tulis di Google, supplier ini. Atau kayak jual thrift grosiran dan sebagainya. Itu sebagai contoh aja. Internet itu luas, sangat-sangat luas. Kamu lihat beberapa supplier pilihan kamu yang kamu udah dapat di Google itu, dan kamu pertimbangkan kira-kira mana yang paling terpercaya, mana yang paling profit, mana yang harga jualnya bisa masuk. Itu kamu pertimbangkan semuanya. Ingat ya. Jadi kalau kamu yang masih bingung cari supplier dan sebagainya, itu kamu bisa cari di Google. Mungkin juga bisa kalau misalkan kamu punya temen yang punya usaha yang sama, coba kamu nanya suppliernya dari mana. Tapi ini kalau bener-bener udah deket ya. Kalau ini bener-bener udah temen dekat, karena kamu nanya ke orang yang punya bisnis, barangnya dapat dari mana, itu tuh nggak ada etika. Bener-bener nggak ada etika. Karena apa? Ibarat kamu nanya dapur, nanya rahasia dapur ke orang, itu nggak boleh. Itu sama sekali nggak boleh. Ini kalau misalnya kamu udah bener-bener deket ya sama mereka, mungkin nanyanya minta maaf gitu. Kamu nanya kayak gini, kayak maaf, kalau misalnya boleh tahu, kalau misalnya nggak dikasih tahu pun nggak apa-apa, itu barangnya dapat dari mana ya. Misalkan dia jawab ya oke, kalau misalkan dia nggak jawab ya kamu nggak boleh marah. Karena itu ibarat rahasia dapur orang, dan kamu nggak boleh otak-atik itu. Nah terus kamu bakal mikir, gimana caranya kalau aku punya bisnis,
Terus gimana cara yang ngatur orang? Gimana cara yang ngatur SDM-nya? Gimana kalau bisnisku tuh karyawannya nggak bener dan sebagainya? Nah, yang gue selalu percaya dari dulu adalah ketika kamu punya bisnis, ketika suatu bisnis itu karyawannya salah di dalam bisnis itu adalah salah dari bosnya. Berarti bosnya yang nggak bener. Gue selalu pikir itu dan selalu ingat itu. Itu yang gue ambil dari perjalanan gue memulai bisnis selama 5 tahun ini. Sekarang umur gue 21, jadi gue mulai bisnis udah dari umur 15. Itu yang benar-benar efektif bisnis ya. Yang sebelumnya itu cuma gue jalanin sendiri, tapi ketika gue umur 15 tahun, itu gue udah punya karyawan. Gue udah bisa melatih orang, gue udah bisa untuk ngajarin orang gimana caranya ini dan itu. Gimana cara transfer ilmu ke mereka. Gimana caranya ide-ide gue bisa tersalurkan lewat karyawan-karyawan dan staff-staff gue. Itu gue udah jalanin 5 tahun ini. Jadi kalau kalian yang pikir gue anak yang baru turun dalam bisnis, kalian salah. Karena gue juga ada bukti bahwa bisnis gue yang sekarang emang pada jalan semua. Nggak ada bisnis gue yang nggak jalan sekarang. Memang banyak bisnis yang nggak jalan kemarin-kemarin, tapi untuk sekarang bisnisnya jalan semua. Jadi walaupun gua nggak turun tangan ke situ, itu bisnisnya udah jalan semua dan udah di-handle sama beberapa orang yang memang ahli di bidang-bidangnya. Jadi itu kurang lebih gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya bisnis dan karyawan kalian nggak bener, ya itu berarti dari kalian. Kenapa kalau karyawannya nggak bener, kamu hire orang itu gitu loh. Jadi ya itu salah satu PR juga buat kalian. Bisnis itu adalah game trial and error. Jadi kalian jangan berharap ketika kalian buka bisnis, bisnisnya langsung sempurna. Enggak. Bakal banyak kegagalan dulu. Tapi dari kegagalan itu, kalian tuh bisa ketemu celahnya. Oh, ternyata kegagalan tuh di sini dan celahnya seperti ini. Memang kalian harus jalani dulu. Bisnis itu seperti itu. Kalian boleh dengerin apa yang gue omongin ini, boleh. Tapi jangan terlalu ikutin banyak teori. Praktek dulu aja. Ingat, praktek dulu aja. Ingat ya, praktek dulu aja. Jangan usah terlalu banyak teori, praktek dulu aja. Oke, selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari kalian, gimana caranya buka bisnis kalau nggak ada modal? Oke, mungkin yang tadi kita bahas soal orang yang membuka bisnis tapi ada modal. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana kalau kalian nggak punya modal terus kalian membuka bisnis. Ini masuk ke bab lain lagi. Tapi kemungkinan, menurut gua pribadi, di tahap ini, orang yang di tahap yang bakal gua jelasin ini bakal jauh lebih cepat naiknya daripada orang yang dikasih modal sama orang tua. Yaitu apa? Orang yang benar-benar nyari modalnya dari nol. Gue dulu bener-bener gak punya modal dan orang tua gak support sama sekali untuk gue buka usaha. Akhirnya gue cari semuanya sendirian dan gak minta modal ke orang tua sepeser pun. Kan dukungan pun gak dapat dulu ya seperti itu. Karena orang tua gue, kalian tau lah, ini gue gak nyalain orang tua gue karena gue tahu bahwa orang tua gue itu memang pemikirannya ikut pemikiran zaman dulu. Yang dimana pemikiran zaman dulu itu ketika kalau misalkan kamu gak jadi abdi negara atau PNS, itu kamu gak sukses. Itu pemikiran orang zaman dulu. Tapi kan kita sekarang pemikiran kita beda. Kita punya pemikiran sendiri. Bahwa kalau menurut gue pribadi sih, itu bukan keinginan yang pengen gue capai untuk jadi abdi negara atau PNS. Yang pengen gue capai adalah gue pengen jadi pengusaha yang bisa memperkerjakan banyak orang dan jadi manfaat untuk banyak orang. Itu adalah impian gue. Dulu emang ditolak mentah-mentah sama orang tua gue. Jadi kalian yang mikir gue dapat modal, sekali lagi gue jelasin ke kalian, gue nggak dapat modal dari orang tua. Bahkan dukungan aja nggak dapat. Kalian yang emang nggak ada modal, masih banyak sekali kesempatan untuk kalian yang emang pengen mau nyoba. Jadi dulu gimana cara gue dapat modal? Gue dapat modal adalah dengan cara jadi makelar. Jadi makelar itu dulu, jadi kita nggak perlu punya modal. Makelar itu kalau kalian nggak tahu apa itu makelar itu orang yang bantu jualin orang barang. Ada buyer atau pembeli, ada seller atau penjual. Nah, kita tuh jadi orang di tengah. Kita tuh bantu penjual ini untuk jualin barangnya. Untuk jualin barangnya kita dapat komisi dari situ. Yang barusan gue jelasin itu mungkin terlihat simpel. Tapi begitu cara kerjanya seperti itu kerja yang paling enak. Kalau kalian mau lihat sekarang di Instagram, itu tuh banyak banget. Kalau kalian mau lihat makelar yang agak lebih modern sekarang, itu ya OLX, aplikasi seperti itu, marketplace. Itu kan makelar tapi dimodernisasi. Digitalisasi, mereka dapat komisi fee dari situ. Ya kalau kalian belum bisa bikin aplikasi seperti itu, ya it's okay. Kalian bisa mulai dari konvensional dulu, tradisional. Dengan cara apa? Dengan cara kamu digitalisasi sedikit. Kalau makelar pada simpelnya adalah ketika kamu jadi penengah, kamu bantu jualin orang yang punya barang kan. Ya sudah, mungkin kamu bisa mulai memanfaatkan sosial media di Instagram, di Facebook. Kalau sekarang di Instagram itu banyak kayak misalkan kalau kamu tahu akun jual beli mobil, consignment dan segala macamnya. Itu tuh mereka juga kebanyakan makelar. Jadi memang ada showroom, tapi memang ada juga yang sebatas makelar. Makelar itu sebenarnya kerjanya paling enak. Karena dibilang dia nggak harus punya modal, tapi dia cuma modal omongan aja. Dia harus belajar gimana cara menjual sesuatu. Itu adalah makelar. Tapi memang ini nggak gampang. Ketika kalian udah nguasain skill-skill makelar atau skill middleman ini, itu kemungkinan ketika kalian punya bisnis nanti, kalian udah nggak perlu khawatir lagi. Karena kalian udah nguasai gimana cara jual barang ini. Kalian bisa lihat apa kelebihan barang ini, kalian bisa lihat apa kekurangan barang ini, kalian bisa tahu gimana caranya lihat psikologi orang, yang orangnya awalnya nggak mau, kalian mungkin kasih semacam kayak bumbu-bumbu biar orang itu mau beli. Jadi ketika kalian punya bisnis nanti bakal lebih lancar. Jadi kenapa gue sekarang pintar ngomong? Gue nggak tahu, kalian bakal ngomong gue pintar ngomong apa enggak. Setidaknya gue ngomong lancar, nggak yang terbata-bata dan sebagainya. Karena dulu gue sempat jadi makelar, ngomongnya pas jadi sales lah, bahasa kasarnya seperti itu. Kita bisa tahu suatu hal, kita bisa jualin sesuatu ke orang lain dengan menunjukkan kelebihan-kelebihan dan sebagainya. Kita pintar untuk melihat peluang. Kalau kalian jadi makelar itu seperti itu. Jadi untuk kalian yang belum punya modal, kalian bisa jadi dropshipper dulu, affiliate, dan sebagainya. Ya, yang penengah. Tanpa kalian harus punya barang, kalian bisa dapat uang dari sana.
Oke, mungkin itu beberapa tips dari gua tadi yang mungkin bisa kalian lakukan ketika kalian bingung mau mulai bisnis apa dan bingung untuk gimana caranya mulai bisnis. Problem terbesar sekarang yang dialami sama anak-anak seumuran kita adalah mereka ini pengen sukses, mereka ini pengen merubah hidup mereka. Tapi kebiasaan mereka itu justru membuat mereka tuh lebih terjerumus pada kemiskinan. Apa yang dimaksud itu? Seperti apa? Jadi kalau kalian lihat sekarang, lihatlah sekeliling kalian. Kalau sekeliling kalian sekarang kerjanya tiap hari main judi online-nya pakai duit pinjol, nah itu mungkin kalian harus lebih menjauhi orang-orang seperti itu. Karena apa? Kalau kalian hidup di lingkungan seperti itu, kalian bakal susah untuk maju. Apalagi untuk pengusaha. Kalian udah nonton video ini, berarti kalian udah punya tekad untuk jadi pengusaha. Ketika kalian jadi pengusaha, jangan pernah sekali-sekali itu judi. Judi ya. Memang judi itu maksudnya dalam artian judi slot, judi bola, dan sebagainya. Mungkin awalnya kalian ikut-ikutan sedikit-sedikit. Pengaruh teman dan sebagainya. Tapi makin lama, itu bakal mempengaruhi semua mindset dan pola pikir kamu. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Hati-hati. Harus hati-hati banget. Kalian nggak boleh sembarangan soal ini. Jadi untuk kalian yang sekarang lagi berproses, semangat untuk kalian. See you on top.